Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Adil dari Informatika 24 Institut Teknologi Kalimantan. Kali ini aku ingin membahas sesuatu yang sangat penting di era digital ini, yaitu perlindungan data pribadi. Di era yang serba online ini, data data itu merupakan fondasi utama dunia ini. Jadi kalau sampai bocor dan disalahgunakan, itu bisa gawat banget. Apalagi kalau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kenapa sih bisa gawat banget? Kita bahas dulu ya dasar-dasarnya. Pertama, di Indonesia ada yang namanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Nah, undang-undang ini tuh pada dasarnya dibuat untuk melindungi data pribadi kita dari penyalahgunaan, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, sampai pemrosesan datanya. Kalau ada yang mengambil data tanpa izin dan dipakai untuk hal yang tidak bertanggung jawab, itu bisa kena sanksi administratif bahkan sampai pidana atau dipenjara. Jadi jangan sampai teman-teman jadi korbannya atau malah pelakunya. Nah, lanjut, kita perlu tahu apa saja sih yang termasuk data pribadi. Banyak orang yang hanya tahu data pribadi itu mungkin cuma sekedar nama atau nomor HP, padahal data pribadi itu lebih dari itu. Nah, secara umum, data pribadi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada data pribadi umum, dan yang kedua adalah data pribadi spesifik. Nah, data pribadi umum itu adalah data yang basic dan bisa diketahui banyak orang. Misalnya mungkin kayak nama, nomor HP, tanggal lahir. Nah, lalu kalau yang data pribadi spesifik tuh ada kayak data kesehatan, biometrik, finansial, atau mungkin lokasi real time lah. Kalau data yang spesifik ini sampai diketahui orang oleh apalagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu masalahnya bisa serius loh. Nah, kenapa bisa serius? Mungkin aku kasih contoh lah di kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin pernah baca beritanya. Misalnya nih, kalau nomor HP bocor ini yang data pribadi umum dah. Kalau sampai bocor, kita itu bisa dapat kayak spam, link judul, atau mungkin phishing, link-link yang aneh-aneh. Nah, saya sendiri tuh pernah dapat tiba-tiba dikirim sama nomor yang nggak dikenal, dikirim link judul gitu sama link aneh-aneh. Padahal saya nggak kenal siapa itu, tiba-tiba dikirim link itu. Sama saya juga pernah ngelihat ada orang gitu ditipu sama orang yang ngaku dari pihak bank dan akhirnya kehilangan uang banyak. Ada yang 20 jutaan, ada yang 7 jutaan. Nah, itu karena nomor HP-nya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Atau contoh kasus lain lah yang mungkin pernah teman-teman pernah dengar nih, lokasi real time nih. Kalau sampai lokasi real time bocor nih, eh kalau orang eh, kayak orang-orang kan udah selebgram atau mungkin artis-artis gitu kan, mereka ngupload lokasi nongkrong atau hiburan mereka, baru dibuntutin oleh orang yang punya niat buruk atau mungkin fans-fans anehnya mereka gitu kan. Itu kan membuat mereka tidak nyaman. Atau saya juga pernah baca ada berita gitu kan, ngupload story lagi liburan gitu jauh dari rumah, dan rumahnya tuh kena bobol karena di rumah tuh kosong, nggak ada yang jaga gitu kan, jadi dibobol sama pencuri. Nah, dari yang tadi sudah aku ceritakan, jadi jangan sampai data pribadi kita tuh apa bocor terlalu gampang gitulah. Kalau bisa dijaga ya teman-teman. Nah, cara ngejaga data pribadi tuh gimana sih? Mungkin sini ada beberapa tipsnya ya. Kalau buat masalah nomor HP tuh, kalau bisa teman-teman jangan kasih nomor telepon ke sembarangan orang atau ngupload nomor HP ke website sembarangan. Kalaupun harus mengupload, pakai nomor cadangan, jangan pakai nomor utama. Yang kedua, kayak yang tadi misalnya ketipu sama dari pihak bank. Nah, itu kalau misalnya kita ditelepon sama pihak yang mengaku misalnya dari bank, itu jangan langsung percaya. Kalau mereka nelpon tuh dan minta misalnya kayak kode OTP atau minta transfer duit, nah lebih baik teman-teman langsung matikan aja deh, nggak usah dilanjutkan. Baru misalnya yang lokasi real time ini, kalau bisa ya teman-teman, kalau lagi liburan dan jauh dari rumah, itu jangan upload lokasi langsung atau update via
media online gitu. Kalau bisa diupload pas sudah di rumah biar lebih aman. Karena biar apa nggak dimanfaatkan sama orang-orang jahat itu. Jadi kalau mau diupload silakan pas sudah sampai di rumah aja. Nah, mungkin segitu saja yang ingin saya bahas saya. Jadi saya harap setelah menonton video ini teman-teman bisa menjaga data pribadi lah. Karena data pribadi ini adalah tanggung jawab teman-teman sendiri, bukan hanya pemerintah atau mungkin perusahaan ya. Jadi semoga bermanfaat. See you. Mohon maaf kalau nggak jelas.